Seorang wanita meneteskan lilin panas ke celah kukunya, lalu menyelipkan berlian besar ke sana. Melihat berlian tersembunyi sempurna, ia pun merencanakan aksi berani. Esoknya, saat pulang kerja, ia mendadak gugup di lobi. Saat absen, berlian di kukunya jatuh. Suaranya menarik perhatian orang. Satpam memeriksa dan menemukan itu berlian perusahaan. Gagal, ia pun pasrah dan mengangkat tangan. Di balik kuku cantiknya, tersembunyi berlian curian. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Namun, niatnya mencuri sangat nyata. Karena akan dipecat tanpa pesangon, ia bertekad mengambil haknya. Berlian disimpan di berangkas tebal berkode rahasia yang hanya diketahui bosnya. Sebagai sekretaris, ia yakin kodenya ada di rumah sang bos. Saat pesta, ia menyelinap ke ruang kerja bos, menggunakan sapu tangan agar tak berbekas, lalu menggeledah laci. Meski awalnya nihil, kedatangan bos yang tiba-tiba membuatnya bersembunyi di lantai 2. Dari sana, ia berhasil mengintip kode berangkas, menggunakan teropong saat bosnya membuka simpanan tersebut. Bos pergi, wanita itu segera buka berangkas. Benar, sandinya ada di sana. Ia kira semua lancar, tapi besoknya kamera pengawas dipasang di depan berangkas. Rencananya sia-sia. Saat bingung, Pak Bai si petugas kebersihan datang. Pak Bai mau pensiun dan ingin mencuri berlian demi masa tua. 40 tahun bekerja, ia kenal tiap sudut dan akrab dengan satpam. Jadi tak ada yang curiga. Ia pun tahu satu celah. Dari 8 kamera, hanya 4 monitor yang aktif. Kamera berganti tiap menit. Ada semenit buat bobol berangkas dan curi berlian. Mereka sepakat curi berlian seukuran termos. Karena termos harian Pak Bai takkan diperiksa satpam. Jadi, berlian bisa dibawa keluar tanpa dicurigai. Suatu hari, Pak Bai mencatat waktu ganti monitor saat bersih-bersih. Pas jaga malam, ia lari kencang dorong kereta sampah ke berangkas. Ia masukkan sandi, tapi karena gugup, tangannya gemetar dan sandinya salah. Waktu makin tipis. Jika terus mencoba, pasti akan ketahuan. Apa yang harus dilakukan? Kain hanya bisa nekat. Untungnya, petugas keamanan di ruang monitor sedang sibuk makan donat, sama sekali tidak memperhatikan layar. Saat Kain masuk ke dalam berangkas, ia melihat berlian-berlian yang harganya melambung tinggi di pasaran. Di sini justru menumpuk seperti gunung kecil. Ia berhasil. Kain mengisi termosnya penuh-penuh. Tapi ingat, tunggu sampai di rumah, baru buka termos itu. Lalu, di mana berliannya? Sementara itu, suasana perusahaan menjadi kacau. Laura masuk ke berangkas dan terkejut. Berlian yang sebelumnya menumpuk kini hilang. Ia tak percaya, semalam Kain berhasil mengosongkan berangkas. Setelah tenang, Laura penasaran, bagaimana dia bisa membawa semua berlian dari berangkas beton dan marmer tanpa ketahuan. Tapi sang bos hanya menangani ini secara diam-diam. Ia memanggil asuransi untuk solusi dan menyewa detektif untuk menyelidikinya. Semua orang berada dalam lingkup penyelidikannya. Sebagai kaki tangan, demi sangat ketakutan, dia tidak tahu mengapa Hubs melakukan hal seperti itu. Aku ambil yang pertama. Berita cepat. Serahkan isi termos itu, katamu, lalu temui aku di pojok Hutton Ground. Kontak rahasia mereka diamati penyelidik, memicu kecurigaan. Besoknya, Demi dipanggil ke kantor bos. Ternyata, Hubs anonim memeras bos lewat pengacara. Dia menuntut 100 juta pound sterling demi berlian itu, bahkan menyertakan bintang Afrika Selatan. Kali ini, bos tak lagi curiga, tapi dia tak punya uang tunai, jadi dia minta asuransi membayar tebusan. Sebagai pemasok global, dia tak boleh kehabisan stok atau hilang kepercayaan. Namun, asuransi malah berkelit. Kasus pencurian ini merambah ke politik. Ganti rugi penuh akan menghabiskan seluruh aset pribadinya. Percakapan mereka berakhir buruk, situasi memburuk, dan Demi makin ketakutan. Tak ingin dipenjara selamanya, ia meminta Hubs mengungkap lokasi berlian lalu menyerahkan diri demi kebebasan. Tapi Hubs menenangkannya, menjamin semua terkendali. Namun penyidik hebat itu berhasil melacak Demi dan menemukan sidik jarinya.